semuanya, kembali lagi di Birama, bincang seru bareng Smala. Jadi hari ini kita udah ada di Birama episode kelima. Sebelumnya saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya karena Birama kemarin tidak tayang. Dan perkenalkan, nama saya Ceska Nacha. Di sini saya menjadi host Birama episode kelima. Dan tentunya di sini saya juga sudah mengundang narasumber yang cantik. Bisa say hello dulu ke kamera. Halo semuanya, kenalin nama aku Clarissa Aurelia. Teman-temanku biasanya manggil aku sebagai Ica. Dan aku alumni SMA Negeri 5 angkatan 2022, alias aku baru banget lulus tahun ini. Aku barusan tap 3 jari. Gimana nih kabarnya Kak Ica? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana nih? Aku alhamdulillah baik juga Kak. Dengar-dengar Kak Ica ini keterima SNMPTN tahun 2022 loh guys. Iya benar gak Kak? Iya alhamdulillah benar. Kemarin aku lolos SNMPTN di pilihan pertama aku. Pilihan pertamanya apa nih Kak? Aku kemarin milih teknik sipil di Universitas Gadjah Mada. Oke. Terus gimana perasaannya Kak Ica waktu keterima di SNMPTN? Kalau ditanya perasaan kayak gak nyangka ya, yang pertama bener kayak gak nyangka, terus seneng, terus kayak lega juga, ada terharunya juga kan. Gak percaya sih, lebih ke gak percaya yang kayak hah beneran nih gitu. Beneran dong, masa kayak beneran? Tapi kadang aku masih gak percaya gitu, kadang aku masih kayak buka lagi gitu loh, ini aku beneran gak kayak aku lolos gitu. Tapi happy dong Kak, alhamdulillah Ya, sekarang. alhamdulillah. Terus gimana nih Kak, cerita perjalanan Kak Ica akhirnya bisa keterima di SNMPTN pilihan pertama lagi? Kalau semisal itu gimana cara aku keterima itu sebenarnya aku kurang tahu ya, karena hasil pengumuman SNMPTN itu benar-benar nggak transparan gitu loh. Jadi kita nggak tahu faktor-faktor apa yang bikin kita jadi lolos. Tapi kalau dari awal itu LTMPT ngasih beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan kita gitu loh. Jadi yang pertama ada nilai. Jadi ya, terus? Kayak rata-rata nilaimu, terus kestabilan nilaimu, terus nilai di basic pelajaran yang dipakai di jurusan itu. Kayak misal kemarin aku kan milih teknik sipil. Yeah. Nah, basic pelajaran yang dipakai itu matematika sama fisika. Nah, itu nilai mat sama fisika aku tuh berpengaruh juga. Terus yang kedua ada yang namanya indeks sekolah. Nah, Yeah. indeks sekolah itu yang dilihat dari kayak akreditasi sekolah, terus nilai UTBK di dalam 3 tahun terakhir, terus juga sama ada yang ketiga itu faktor alumni, kayak seberapa banyak alumni yang lolos SNMPTN, terus sikapnya alumni di universitasnya kayak itu, terus sama jumlah alumni yang diterima di universitas yang kita pilih itu kayak gitu. Itu juga mempengaruhi. Terus waktu SNMPTN kan berarti ada 2 pilihan ya Kak? Itu, Nah pilihan ini tuh Kak Ica milih apa aja? Waktu kemarin itu aku di pilihan pertama aku ngisi teknik sipil di Universitas Gadjah Mada. Terus buat yang pilihan keduanya aku milih teknik sipil juga, tapi di Universitas Jenderal Sudirman. Ya itu. Jadi tetap di teknik sipil? Iya. Kalau alasan kenapa Kak Ica milih teknik sipil nih kenapa? Kalau semisal alasannya itu karena waktu aku research teknik sipil itu prospek kerja buat kedepannya itu kayak bagus gitu loh. Jadi aku jadi tertarik buat masuk ke jurusan teknik sipil. Jadi makanya aku milih teknik sipil di pilihan pertama sama kedua aku kayak gitu. Dan yang kepilih di pilihan pertama. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Terus kalau dari Kak Ica sendiri ada tips dan strategi buat milih jurusan di SNMPTN atau Ada, pasti ada ya kan. apa aja nih? Bentar. Siapa tahu buat yang kelas 12 sekarang nih. Iya, betul. Jadi didengerin ya guys, supaya kalian juga bisa seperti Kak Ica kan. Amin, semangat. Jadi yang pertama kalau buat tips milih jurusannya itu yang pertama ada milih jurusan itu harus sesuai sama passion kita. Kenapa? Iya. Karena seberat apapun kerjaannya nanti atau tugas-tugasnya nanti kita bakal ngerjainnya kayak bakal enjoy gitu. Iya ya sih, betul. kayak Kalau seneng misalnya gitu nggak kan. suka pasti kayak udah males duluan. Males, ngeluh, dan kapan lulusnya gitu. Iya, Jadi betul, berat betul. gitu kan. Terus yang kedua, kita juga harus dapat restu dari orang tua. Karena kalau misalnya nggak direstui kan kita nggak tahu kan kedepannya bakal gimana. Kalau nggak dapat dukungan ntar jadi kayak gimana Iya, gitu kan. Terus yang ketiga ada, pokoknya jangan banget milih jurusan secara ngasal cuma demi dapat universitas yang kita ingin. Paham nggak? Jadi kayak jangan ngasal gitu loh, ntar soalnya
ngaruh ke depannya juga iya, gitu ya. Terus semisal nih, menurutmu kalau semisal kamu naruh berlian di tempat yang kotor, Iya. tuh kalau kamu lihat lagi bakal tetap jadi berlian kan, Iya, nggak kayak berubah-berubah gitu. Nah, jadi menurutku dimanapun tempat kita berada, kita bakal tetap bisa jadi orang yang hebat, orang yang sukses, asal kita ada niat sama kemauan, kayak gitu menurutku. Jadi universitas itu Keren banget. ya gitu. Jadi universitas itu bisa dibilang kayak belakangan lah, yang penting jurusannya gitu, sesuai sama passion kita gitu. Terus yang keempat, kita juga harus banyak-banyak research nih tentang jurusan yang bakal kita pilih. Jadi kayak semisal prospek kerja ke depannya, terus apa aja yang bakal dipelajarin, plus minus dan lain-lainnya. So, kita juga harus tahu. Soalnya ini nyambung ke tips yang kelima. Karena kita juga harus memahami nih konsekuensinya apa yang bakal diterima ke depannya. Jadi kita udah nyiapin kayak buat nyiapin mental, nyiapin ini itu dari awal gitu. Karena kita udah biar tahu nanti ke depannya tuh nggak kaget gitu. Iya, benar-benar. Jadi udah tahu duluan gitu kan. Terus lanjut kalau buat yang strategi itu yang pertama kan selesai semester 1 kelas 12. Iya. Itu kita harus kayak nganalisis nilai kita, kayak bikin grafik, bikin tabel, terus dianalisis yang naik turunnya, rata-ratanya dibuat kayak gitu. Itu buat semua pelajaran atau ada pelajaran tertentu aja? Kalau di tahunku itu yang dipakai cuma 6 mapel. Nah, itu cuma matematika wajib, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu yang perlu dianalisis. Ya, dianalisis banget ya, itu 6 pelajaran itu. Iya, benar. Terus habis itu kalau udah selesai dianalisis, kita konsultasiin ke orang-orang yang lebih paham tentang SNMPTN. Kayak misal dulu aku konsultasi ke guru BK. Aku dulu konsultasi sama Bu Leni. Kalau aku dulu tanya kayak gini, Bu, kalau semisal nilai saya kayak gini, terus saya mau ambil Universitas Gadjah Mada di jurusan teknik sipil ini gimana ya gitu enaknya. Terus Bu Leni kayak itu nganalisis, diliatin. Bu Leni bilang gak apa-apa nih, berani bisa gitu. Terus aku jadi kayak tambah yakin kan buat milih teknik sipil di UGM gitu. Terus setelah dikonsultasiin, konsultasi ini tuh nggak harus ke guru BK gitu. Jadi kayak misal guru les kayak gitu tuh nggak? Iya, itu nggak apa. Jadi kayak pokoknya konsultasiin ke orang yang lebih paham gitu loh. Ke alumni juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus habis itu lanjut apa nih Kak? Masih ada lagi nih. Banyak kayak strateginya. Iya, soalnya kayak bisa kayak langsung asal milih gitu. Iya, betul. Takutnya nanti kalian nyesel. Jadi kalian harus dengerin strategi dari Kak Ica nih. Kayak harus butuh pertimbangan yang banyak nih. Terus habis itu buat pilihan pertama itu kalau mau diisi sama jurusan yang kita mau, sama universitas yang kita mau. Kayak misalnya aku kan pengen banget nih masuk teknik sipil di UGM. Jadi pilihan pertamaku aku isi itu. Terus habis itu buat strategi yang selanjutnya itu kita juga perlu merhatiin keketatannya. Jadi di pilihan pertama kita harus ngisi universitas sama jurusan yang keketatannya itu lebih tinggi daripada pilihan kedua. Kan aku milihnya itu yang pertama teknik sipil UGM sama yang kedua teknik sipil Unsud. Itu kan keketatannya kayak selisihnya lumayan gitu loh. Jadi kalau semisal kita gak keterima di pilihan pertama, masih ada peluang di pilihan keduanya. Gitu. Terus abis itu setelah daftar udah sih kayak banyakin doa, tawakal gitu. Terus minta doa dari orang tua, dari guru, dari semuanya gitu. Banyakin berdoa. Terima kasih Kak buat tips dan strateginya. Kalau dari teman-teman Kak Ica dan mungkin alumni sebelumnya nih Kak. Kak Ica ini kenal nggak SMA 5 tuh langganannya di SNMPTN universitasnya di mana? Kalau buat di tahunku itu paling banyak keterima di UGM. Tapi kalau 2 tahun sebelumku atau 1 tahun di sebelumku itu lebih banyak di Undip. Terus juga kalau semisal di tahunku paling banyak itu pada daftar di Undip. Tapi yang banyak keterima di UGM kayak gitu. Dan alumni ini juga ini ya Kak mempengaruhi SNMPTN ya? Iya benar, yang tadi aku bilang pertama itu. Terus tips belajar ala Kak Ica itu gimana sih Kak? Kalau tips
belajar itu kalau buat caranya kan tiap orang itu cara belajarnya beda-beda. Tapi kalau misal tips yang lainnya itu aku ada kayak yang pertama tuh harus pinter ngatur waktu. Karena kalau nggak kayak gitu ntar bisa kayak keteteran gitu loh. Aku dulu waktu aku belajar itu hari Senin sampai Jumat aku full buat belajar, kayak les, ngerjain tugas dan lain-lain. Nah itu kan ada Sabtu sama Minggu kita libur kan. Itu bener-bener waktunya aku spend buat istirahat, aku main, aku nonton apa atau ngapain gitu buat istirahat gitu loh. Jadi antara belajar sama main itu juga seimbang gitu. Jadi butuh istirahat juga. Kalau misalnya di 5 hari yang Kak Ica pengennya belajar itu, terus tiba-tiba ada temen yang ngajakin main nih Kak, nah itu Kak Ica lebih milih kemana? Kalau semisal itu lebih ke belajarnya ya, karena kalau semisal main itu tergantung mainnya penting atau enggaknya gitu. Kalau belajar kelompok itu kan kayak hitungannya main lah gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau buat belajar kelompok. Tapi sering nggak Kak kalau belajar kelompok waktu kelas 12 ini? Jarang sih ya, soalnya kan masih pandemi ya, jadi aku jarang belajar kelompok kayak gitu. Dan aku bukan tipe orang yang bisa belajar bareng-bareng, aku tipe orang yang belajar lebih sendiri. Suka belajar sendiri. Jadi gitu. Lebih suka belajar sendiri, tenang, dengerin lagu gitu nggak? Kan dengerin enggak, sebenarnya kayak benar-benar sunyi, tenang gitu loh. Itu tipe aku kayak gitu. Kalau Kak Ica udah sempet nyiapin buat SBMPTN belum? Nah kalau buat nyiapin itu sebenarnya aku kemotivasinya dari kelas 10 karena temanku itu ada yang kayak udah mulai belajar, udah mulai nyatet-nyatet, ngerangkum, udah mulai nyicil-nyicil kayak biar gitu. kedepannya. Jadi kan aku kayak gimana nih, Kak, aku belum ngapa-ngapain. Tapi aku nggak ngapa-ngapain habis itu, aku tetap nyiapin. Jadi cuma niat doang. Iya betul. Jadi aku nyiapin SBM itu mulai kelas 12 semester 1, benar dari awal. Jadi kayak aku udah di awal-awal udah pusing gitu loh, mikir SBMPTN, terus buat ningkatin nilai di semester terakhir buat SNM juga kan. Jadi kayak gitu. Kalau boleh tahu tujuan sama target Kak Ica di kuliah nanti itu apa? Kalau buat tujuan sama target itu aku tentunya buat nyiapin buat kerjaku nanti ya, kayak gitu. Tapi kalau tujuan yang pasti kayak itu tuh aku tipe orang yang tujuannya H-1 gitu loh. Jadi nggak yang langsung kayak aku siapin dari lama gitu, enggak. Oh berarti kayak lumayan dadakan gitu. Nah ya kayak dadakan gitu. Tapi kan jadi kamu tanya ke aku kan kayak mau masuk jurusan apa gitu-gitu. Sekarang gantian tanya nih, kamu mau masuk ke jurusan apa dan mau ke universitas mana nih? Kalau aku pengennya sih kedokteran Kak, kedokteran Undip. Cuman karena dengar ceritanya Kak Ica teknik sipil ini, mungkin aku mau cari-cari tahu dulu tentang teknik sipil gimana. Pokoknya banyak lumayan tertarik sama teknik sipil. Keren. Kira-kira nonton ada yang tertarik sama ini enggak ya buat masuk ke teknik sipil? Ada nggak guys dari kalian? Angkat tangan dong. Yang ada komen. Siapa tahu kan ada nih. Nanti aku gitu, ketemu Kak Ica guys di UGM. Terus kamu rencananya mau SNM kan pasti? Iya rencananya mau SNM. Bismillah ya. Amin semangat. Semangat juga Kak Ica. Sukses selalu. Terima kasih. Semoga makin sukses ke depannya Kak. Amin. Terima kasih. Terus pesan dan kesan buat Kak Ica. Ini kan Kak Ica berarti udah mau lulus. Udah lulus ya berarti ya Kak? Udah lulus, malah aku udah pikir. Pesan dan kesan Kak Ica selama di Semala nih gimana Kak? Kalau buat pesan dan kesan tuh kayak pastinya Semala keren banget sih. Dari cara belajar kita diajarnya gitu-gitu tuh menurutku kayak wah bagus banget sih, keren gitu. Ada nggak guru yang bikin Kak Ica ini terkesan gitu? Ada, pas itu fisika kelas 10. Siapa nih Pak? Itu beliau udah pensiun. Udah pensiun. Namanya Pak siapa ya? Pak Eko bukan sih Kak? Bukan. Itu kimia. Oh iya itu kimia, sorry guys salah. Pokoknya itu pas kelas 10 ada beliau tuh kalau ngajar fisika kayak sabar banget. Terus kalau ngasih soal-soal kayak gitu, beliau nulis sendiri, bikin sendiri kayak gitu. Jadi kayak ngajarnya juga gampang diterima, pelajarannya di aku gampang masuk di otak gitu ya. Iya benar, makanya dari itu aku jadi suka pelajaran fisika gitu. Walaupun belum jago banget ya, tapi kayak suka gitu. Jadi tiap belajar fisika tuh bawaannya happy. Iya betul. Kalau pesan dari Kak Ica buat Birama episode ini apa nih Kak? Kalau pesan buat Birama kali ini tentang SNM ya pastinya kan.
Menurutku itu SNMPTN itu layak buat diperjuangin, tapi enggak buat diharapin. Soalnya kayak yang tadi aku bilang di awal, hasil pengumumannya itu enggak setransparan itu gitu loh. Jadi tetap kita harus nyiapin SBM dari sedini mungkin lah, secepat mungkin gitu. Kamu berarti naik kelas 12 kan? Iya, ini baru naik kelas 12. Siapin SBM sedini mungkin, sumpah bener-bener. Lumayan deg-degan ya Karena guys saya. yang tahun ini tuh soalnya susah-susah, bener-bener sesusah itu. Jadi kayak bener-bener harus Belajar banget. harus disiapin Karena semaksimal mungkin gitu. kalau menurut Kak Ica sendiri SBMPTN tuh bisa nggak sih Kak kalau misalnya disiapinnya itu mendadak? Kan kadang ada orang yang kayak udahlah nyiapin SBMPTN nanti-nanti aja kayak gitu. Kalau menurutku gak bisa sih. Soalnya pas tahun ini kemarin itu tiba-tiba banget jumlah soalnya diubah. Jadi kan Dari yang biasanya yang berapa? biasanya kayak sekitar 14, 15, 18 itu jadi 20. Kan kita gak kaget expect kan, gak tahu dan gak dikasih tahu sebelumnya. Jadi benar-benar perlu persiapan yang dari lama, dari matang, harus matang gitu, kayak gitu. Gitu guys. Jadi kalian yang kelas 12 Harus atau buat adik-adik kelas nih, Ya, kalian harus belajar nyiapin SBMPTN serta SNMPTN itu dari awal, nggak boleh dadak-dadak ya. semangat. Terus harus semangat juga ya Kak Iya. belajarnya. Biar Walaupun kalian punya penyemangat ya, tetap harus semangat ya nggak? Iya. Tuh kan. semangat tanpa penyemangat. Tapi kalau semangat dari orang tua kan pasti ada. Pasti ada, ya. Doa orang tua guys, jangan lupa. Ya, itu harus tanya juga. Oke, terima kasih Kak Ica sudah datang di Birama. Ya. Dan semoga yang tadi diomongin Kak Ica guys bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan semoga kita bisa nyusul Kak Ica di SNMPTN. Amin. Aku juga mau bilang makasih. Ya, Sumpah silakan, keren boleh dong, banget. Kak. Birama keren banget sih, asli seru banget sih. Terima Ternyata kasih. ini kayak aku ini pertama kali ya, dan kayak wah ternyata seru juga dan Birama keren Seru kan, banget guys, sih, asli. Birama tuh. Lucu banget ininya, studionya. Warnanya biru gitu. karena kita kan biru Kak. Oh iya. Kita suka warna biru. Oh gitu. Yeay, terima kasih Kak Ica. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Tepuk tangan buat Kak Ica yang sudah datang ke sini. Ya, makasih juga udah undang aku loh. Sebuah Tentu, kehormatan sih. Keren banget. Jelas. Oke guys, gitu dulu Birama episode 5 kali ini. Semoga kalian masih mau nonton ini sampai akhir ya. Pastilah, pasti. Soalnya kan yang datang narasumbernya cantik loh. Masa kalian nggak nonton sampai akhir? Oke, see you on episode Birama yang ke-6 semuanya. Dadah, Bye. makasih, bye.